Berbicaralah di atas dasar kejujuran, berpikirlah di atas dasar ketulusan. Kali ini kita akan buat beberapa olahan mie dengan resep yang sama tapi penyajiannya beda. Yuk, let's check it out. Masih ingat ya dengan dua video yang aku buat mie-nya? Jadi buat kalian yang belum lihat, belum ikutin, boleh diklik di atas ini. Oke. Kali ini aku akan melanjutkan lagi mengolah mie yang sudah aku buat beberapa hari yang lalu. Jadi kali ini aku mau buat bakmi ayam ala-alaku dengan bahan yang simple dan cara pengolahan juga yang simple karena aku nggak suka yang ribet. Oke, sekarang di sini sudah aku siapin untuk bahan ayamnya, ayam kecapnya ya. Di sini aku gunakan 3 ons daging bagian dada ataupun bagian paha kalau yang suka lebih lembut. Karena daging dada itu sedikit lebih kesat dibandingkan dengan daging bagian paha. Ini dicincang potong dadu aja boleh ya, nggak usah dicincang halus. Bahan berikutnya, bawang putih yang dicincang, aku gunakan 3 siung. Dan 5 buah bawang merah diiris seperti ini. Kemudian aku suka jahe, aku tambahkan jahe yang digeprek. Tapi kalau nggak mau bisa di skip ya. Dan untuk rasanya itu aku tambahkan kecap ikan 2 sendok makan. Tapi kalau nggak ada kecap ikan bisa kalian gantikan dengan kecap asin ataupun garam. Dan 3 sendok makan kecap manis. Jadi kecap manis ini terserah dengan selera masing-masing juga ya, bisa ditambahin ataupun dikurangi. Oke, sekarang inilah dia semua bahan-bahan untuk menumis ayam kecapnya. Yuk, aku akan masak dulu. Aku akan menumis dulu ayam kecapnya. Tapi sebelumnya aku akan buat air kaldunya dulu. Karena ini aku akan buat bakmi ayam yang berkuah, jadi aku akan buat kuahnya atau air kaldunya. Bisa gunakan ceker, kalau misalnya kalian ada ceker. Tapi kali ini aku nggak gunakan ceker, tapi aku gunakan sisa dari tulang filet ayamnya ya. Jadi waktu kita filet ayamnya itu tulangnya itu jangan dibuang, kumpulkan tulangnya. Dan ini sayapnya nggak ada yang makan juga, jadi aku masukin aja semua. Masak bersama dengan kuahnya. Kemudian aku akan gunakan 1 buah wortel, lebih kurang nih 1,5 ons. Kalau misalnya nggak ada bengkoang bisa gantikan wortel, kalau ada bengkoang gunakan bengkoang juga boleh, jadi kuahnya itu lebih jernih. Kemudian ada 4 batang daun bawang atau daun pre kalau di Medan ya, diiris kasar gitu aja. Dan juga ada bawang bombay. Bawang bombaynya nggak usah diiris, dibiarkan aja 1 bulat gini. Kemudian 4 siung bawang putih. Kemudian ada garam dan juga penyedap. Ini garamnya aku gunakan kurang lebih 1 sendok makan. Dan kaldu jamur atau totole, kalau mau gunakan penyedap rasa yang lain silakan. Kemudian ini juga ada lada bubuk atau merica ya. Oke, ini dia bahan-bahan untuk membuat kuah ayam mie bakminya. Oke, sekarang akan aku masak dulu kuahnya, sekalian juga aku akan menumis daging ayam kecapnya. Telurnya aku udah rebus, nanti akan sekalian aja aku masukin ke saat menumis daging ayamnya. Daging ayam untuk bakmi ayamnya ya. Jadi ini udah selesai. Kemudian kita akan masak dulu kaldu ayamnya. Ini sudah mendidih. Sekarang aku akan masukkan daging ayam ya, tulang ayam. Bebas ya mau gunakan kaki ayam boleh. Sekalian aja aku masukin wortel bombay.
bawang putih, irisan dari daun bawang, semuanya aku masukin sekalian. Oke, ini akan kita godok masak sampai aromanya itu keluar. Oke, sambil menunggu ini kita siapkan juga bahan untuk ayamnya. Jangan lupa aku masukin juga garamnya. Jadi garam penyedap rasa dan ladanya itu boleh dimasukkan sekalian langsung saat kita menggodok air kaldunya atau kuahnya. Jadi supaya lebih meresap. Jadi untuk menumis daging ayam kecapnya itu seperti biasa aja sih kalau menurut aku. Jadi masukkan atau kita tumis dulu bawang merah, jahe ya. Buat yang suka jahe bisa ditambahkan, tapi kalau nggak suka jahe di skip aja juga nggak masalah. Dan cincangan dari bawang putih. Ini dimasak sampai aromanya wangi, baru masukkan dagingnya. Masukkan kecap manisnya, kemudian aduk rata. Jadi seperti biasa aja sih sebenarnya. Kemudian tambahkan sedikit air, tapi untuk air itu bisa sesuai dengan selera aja. Kalau mau banyak ya silakan dibanyakin. Kemudian kecap ikannya. Nah, di sini kita bisa koreksi rasa. Kalau kurang, kalian bisa tambahkan garam. Oke, aku sekalian aja masukkan telur yang sudah direbus. Oh, suka lada, ini bisa dimasukkan lagi ladanya, tapi kalau nggak suka nggak usah. Oke, aku akan masak sampai selesai dulu. Nanti baru kita sajikan ya. Untuk bawang putih dan bawang merahnya yang sudah aku potong, aku iris dan cincang. Jadi sebenarnya kalau bakmi di Medan itu bisa kan daging minyak B2 ya, tapi kalau di sini aku enggak, aku hanya menggunakan minyak bawang. Jadi di sini bawang putih dicincang dan bawang merahnya diiris kasar aja. Jadi ini akan kita goreng dengan minyak yang banyak, dan minyak itulah yang menjadi minyak untuk mie bakminya ya. Ini enak banget, wangi. Jadi untuk menggorengnya pastikan minyaknya itu juga sudah cukup panasnya. Lalu masukkan bawang putih yang sudah dicincang dan bersamaan dengan bawang merah yang sudah diiris kasar. Jadi ini terus diaduk ya. Jadi ini biasanya begitu dimasukkan dia langsung berbuih seperti ini. Dengan api yang sedang cenderung kecil aja digoreng sampai warna bawang putih dan bawang merah itu kecoklatan. Terus diaduk supaya dia nggak gosong ya. Jadi pastikan diaduk seperti ini, ringan aja. Waktunya ya nggak terlalu lama sih, jadi bersabar aja diaduk sampai kalau dia sudah warnanya coklat seperti ini, buihnya itu akan mulai berkurang. Jadi itu artinya bawang kita sudah selesai. Nah ini udah kelihatan ya, buihnya juga sudah semakin berkurang. Nah seperti ini. Ini sekarang kita diamkan dulu, dinginkan aja dulu sambil kita persiapkan yang lainnya. Sebagai pelengkapnya aku gunakan sawi manis atau chai sim yang akan aku rebus, dan juga toge dan acar bawang, acar cabai. Jadi untuk acar cabainya ini aku pakai cabai rawit dan cabai merah keriting yang sudah dipotong, kemudian masukkan irisan bawang merah.
Seperti membuat acar biasanya ya, tambahkan 1 sendok makan gula. Kemudian gunakan cuka makan. Jadi untuk cuka makan ini sebenarnya nggak boleh pakai sendok stainless seperti ini. Tapi karena ini aku mau aduknya sebentar aja ya sudah nggak apa-apa. Dan kalau kalian mau buat acarnya 1 hari sebelumnya juga nggak masalah ya. Bisa kalian buat 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Masukkan aja ke wadah kaca ataupun wadah plastik. Nah, jadi acar ini sebenarnya bisa untuk beberapa sajian ya, misalnya untuk nasi goreng atau mie goreng. Kalau kalian tambahkan dengan acar bawang seperti ini enak banget, apalagi kalau ada acar timun, lebih mantap lagi. Cuman acar timun nggak cocok dengan bakmi ayam. Oke, ini udah selesai, kita diamkan aja, nanti dia akan sedikit berair dan juga akan memberikan rasa garing atau renyah di bawang merahnya juga. Oke, ini adalah mie yang udah pernah aku sharekan 2 videonya. Jadi resepnya beda-beda, bahannya beda ya. Jadi yang ori, yang air abu dan putih telur. Jadi untuk videonya untuk sawi dan yang ori kalian bisa lihat di video sebelumnya. Sekarang aku mau rebus dulu minyak. Jadi minyak ini aku rebus dulu yang putih, yang ori ya. Jadi supaya nggak berantakan, langsung letakkan di ayakan seperti ini atau di saringan seperti ini aja. Kalau direbus itu warnanya akan langsung kelihatan beda ya. Jadi langsung diangkat, masukkan ke air suhu ruang, kemudian kembali lagi direbus. Jadi kalau menurut aku ini akan menambah rasa kenyal di mie-nya. Itu menurut aku ya. Jangan kelamaan juga, kalau kelamaan mie-nya nanti jadi jemek ya, atau lembek-lembek gitu ya. Ini diangkat dan ditiriskan. Oke. Nah, seperti ini tekstur mie-nya. Seperti ini ya. Well, sekarang aku akan lanjutkan untuk mie yang lainnya. Yang ini nanti disajikan dengan kuah kaldu yang tadi dibuat ya. Sementara yang ini aku nggak sajikan dengan kuah, tapi aku akan beri lada hitam. Lada hitamnya cukup diginiin
Oke, ini saatnya icip-icip. Mari kita icip-icip. Yang satu yang lada hitam, yang satu lagi bakmi ayam. Bakmi ayam ala-alaku ya. Enak. Mie-nya lembut. Apa? Kenyal. Kenyal. Oke, kami icip-icip dulu. Kalau video ini boleh bermanfaat buat kalian, jangan lupa di like dan di share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan yang baru nemu channelku ini, jangan lupa di subscribe dan diklik tombol loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan resep-resep yang akan aku sharekan berikutnya. Oke, akhir kata dari pertemuan kita kali ini, thank you for watching. See you. Bye-bye.